project TA itu kan kebetulan masuk best project. Misal nggak ada project, kita coba ikut kompetisi lah. Pikirannya ke situ. Jadi semepet-mepetnya pun kita masih nggak nganggur gitu. Pikirannya sih gitu. Ya, pun juga punya semacam arahannya. Yang dulu zaman saya kuliah, jadi kita betul-betul setelah lulus itu kalau mau punya studio sendiri itu ya nggak tahu cara stepnya seperti apa dan nggak tahu. Jadi kayak jalan aja gitu. Sebetulnya sekarang itu jauh lebih baik. Pranata keprofesian sekarang ini sudah jauh lebih baik, sudah lebih terlihat gitu ya. Dibanding kita zaman dulu belantara, selalu bingung mau kemana. Selamat siang, audiens dari podcast A345. Jadi kita hari ini ada tamu spesial ya, arsitek muda lulusan Petra ya Mas ya. Iya. Mas Uto namanya, panggilannya Mas Uto. Masuk di arsitektur Petra tahun 2013 dan sekarang sudah punya studio sendiri yang cukup established ya dan cukup ternama di Surabaya untuk ini arsitek muda ya, studio arsitektur di Surabaya yang saya juga mengamati desain-desainnya cukup progresif. Jadi siang hari ini kita akan diskusi ya. Mas, mungkin kita pengen tanya-tanya Mas. Jadi kita sebaiknya lulusan fresh graduate itu kapan dia kalau punya keinginan punya studio arsitektur mandiri atau berbisnis sebagai arsitek yang punya studio sendiri itu sebaiknya kapan gitu Mas. Sore hari ini kita bicara tentang itu ya. Oke. Jadi mungkin untuk menyingkat waktu silakan Mas Uto cerita. Jadi untuk inilah prosesnya bagaimana gitu ya. Monggo Mas. Mungkin sedikit background sih. Mungkin aku masuk Petra di tahun 2013, terus lulus 2017, kerja 2 tahun ikut Anti sama Pak Paulus Tebudi selama 2 tahunan itu. Terus tahun 2019 itu mulai kasarannya udah keluar dan kok nganggur ya. Jadi terus mikir ini kalau misal kita kalau nggak segera ngurus PPAR, ngurus IAI dan lain-lainnya kok nanti kalau udah punya tim kok kok aneh, yang prinsipalnya magang ini kan rasanya aneh itu. Kepikirannya dulu di situ, terus kayak wis nggak apa-apa wis disempetno sekalian gitu. Terus akhirnya ikut PPAR selama setahun ya, itu setengah tahun studio, setengah tahun di magang di Pak Iwan di Ara Studio. Terus dalam itu mulai waktu COVID itu mulai start usaha sendiri untuk studio arsitekturnya itu setelah PPAR. Berarti tahun berapa itu? 2020 lah, 2020. Pas COVID. Iya, pas COVID ya bikin sendiri. Iya, pas COVID. Berarti ini ya Mas 7 tahun ya? Iya. Enggak sih ya, kan 2013 masuk ya, lulus 2017. Ya, 17 sampai sekarang ini. Terus mendirikan 2020 ya. Berarti 3 tahun ya. 3 tahun. Berarti cukup lama. Enggak terlalu lama ya dari lulus sampai ini. Tapi kita mungkin teman-teman yang arsitek muda ya yang punya keinginan atau cita-cita pengen studio sendiri, saya rasa Mas Uto salah satu contoh yang tercepat pengen punya studio tapi nggak lama-lama gitu. Tapi mungkin itu saya rasa penting dibagikan Mas, karena kan biasanya ya juga teman-teman kan kadang masih ada khawatir, ada gimana nanti saya mendirikan studio bisa nggak ya, bisa kayak gitu, gimana nyari proyeknya, gimana nanti kalau punya staff gimana saya gajinya kayak gitu Mas. Atau ini Mas, dulu keputusan mendirikan biro itu apa titik baliknya? Kenapa? Waktu itu sih sebetulnya setelah lulus itu sebetulnya itu kan ada project TA itu kan kebetulan masuk best project terus dimasukin di pamerannya Petra.
di Grand City situ. Terus waktu hari Minggu itu aku inget siang-siang nganterin papaku buat ke toko. Terus kayak lihat pamerannya, marketku ini aman apa enggak ya? Rusak apa enggak dianui tangan anak-anak gitu. Ternyata rusak. Ternyata hampir rusak. Hampir rusak. Terus waktu datang ternyata ada ibu-ibu yang nungguin di situ kayak mau nanya ini kerjaan siapa sih gitu. Oh, iya. Terus kayak gitu, terus kayak tiba-tiba yang panitianya yang di pameran itu dia bilang, Pak tadi dicariin sama orang ini, ada ibu-ibu nyari gitu. Itu project pertama, jadi jujur aja itu juga aneh kalau misal aku ceritain lagi tuh pikir-pikir, wah bisa ya. Kalau kapan lalu ndak nganterin papa aku males gitu rasanya, nggak kesana gitu, nggak ada kepikiran gitu. Jadi nemu project pertama sebetulnya sih sambil kerja, aku sambil nyambi sih sebetulnya, nyambiin kerjaan itu. Terus waktu selama Project apa itu? Project rumah, project tinggal, rumah tinggal di Rung Jemur Sari situ, project renovasi. Terus apa ya? Itu project pertama, tapi ya juga pengalaman pahit juga sih sebetulnya. Soalnya nggak tahu konstruksi, nggak tahu apa, cuman tahu gambar dan lain-lain. Terus ternyata rumahnya kacau balau waktu konstruksinya gitu. Sampai di titik itu ownernya sampai nukang sendiri sampean gitu. Gara-gara ya knowledge kita soal kontraktor, RAB dan lain-lain, kita nggak punya pengetahuan, tapi digas aja pokoknya ownernya ya sepakat sama-sama ngerti gitu. Tapi kan kita ada yang rekomendasi, kan ada rasa ndak enaknya ya sebetulnya. Nah setelah 2 tahun di situ sebetulnya intinya sih waktu 2019 itu kepepet aja sih. Soalnya orang tua udah ada sakit. Terus kayak rencananya mau bantu dia kerjaan tokonya, mau aku manage sambil aku ngerjain sendiri. Niatnya gitu. Jadi itu sudah menikah belum 2020? Belum. Sampai sekarang juga belum. Sekalian promo ya. Sekalian promo. Gitu. Jadi sebenarnya kepepet sih keluar itu. Sebenarnya nggak ada niatan mau keluar, cuman P-nya sih sebenarnya bantu orang tua, sama kalau ada kerjaan kecil-kecil aku bisa handle lah lebihan, bisa bagi waktu gitu. Kalau waktu dulu kerja kan kita time-nya belum lembur, terus pulang masih misal ada kerjaan kecil-kecil masih kita handle sendiri sampai malam, besok pagi langsung kantor lagi. Jadi kayak ritmenya nggak nutut lah kasarnya gitu. Itu pun aja kerjaan nggak ada banyak, cuman 1 project aja gitu. Berarti waktu proyek itu langsung berani memutuskan, udah aku tak punya studio sendiri gitu. Ya waktu mikirnya lebih ke arah bantu orang tua sama ngerjain ini. Nanti sambil kita pikir lah. Iya. Yang penting jalan dulu. Yang penting jalan dulu. Jadi proyek pertama itu sudah pakai Auto Arts belum? Belum. Apa namanya dulu? Itu cuman auto aja. Baru bikin kartu nama waktu ketemu sama orang itu. Baru ngeprint. Ditanyain kartu nama mana? Oh, ketinggalan. Jangan-jangan namanya itu waktu ditanya, Mas nama perusahaannya apa? Auto Art. Saya tuh bikin ini, yang nama tuh sampai bingung. Auto aja. Jadi wes dadakan semuanya. Ya gitu sih. Jadi waktu bikin di situ mikirnya cuman kalau nggak bisa, misal nggak ada project, kita coba ikut kompetisi lah. Pikirannya ke situ. Jadi semepet-mepetnya pun kita masih nggak nganggur gitu. Pikirannya sih gitu. Ya ini kalau ini Mas, ya saya rasa ini pertanyaan banyak dari teman-teman yang masih fresh graduate ya, atau yang mau buat startup tapi ragu-ragu mau melangkah gitu. Nah kalau menurut Mas Otto, ya setelah kuliah itu stepnya seperti apa ya yang menurut Mas Otto ideal? Jadi apa sampai akhirnya punya studio sendiri. Oke, sudah pantas lah, sudah cukup gitu. Monggo di sharingnya. Kalau aku balik lagi ke background masing-masing keluarga kan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi aku balik lagi ke keputusan kalian lihat keluarganya kalian gimana. Cuman kalau misal
ada kesempatan dan memang contoh nih ada beberapa teman-teman yang bikin sendiri tapi soalnya keluarganya udah kontraktor. Jadi ada yang bantuin untuk nge-guide, bantuin untuk ngasih tahu. Menurutku gak apa-apa gitu. Sambil belajar di situ, kalau ada kesalahan kamu bisa belajar dari sana. Tapi kalau misal kayak aku gini memang gak ada background kontraktor, gak ada toko bangunan juga bukan gitu. Jadi knowledge-nya gak ada. Aku sendiri sih Nekat cukup berarti. iya cukup menyesal soalnya terlalu cepat sebetulnya. Soalnya kalau menurutku paling ideal 5 tahun. Soalnya kalau enggak itu tuh kita setelah lulus itu knowledge kita tuh kosong sebetulnya. Knowledge kita Jadi kosong. lebih banyak belajar trial and error Betul. gitu ya. Iya. Tapi keluarga memang nggak ada yang backgroundnya Nggak ada. desain gitu memang Konsultan? nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali kebetulan. Jadi Jadi satu-satunya nih, Mas. satu-satunya gitu. Iya, iya. Jadi kalau aku sih balik lagi ke sana ya. Sama kalau soal kayak dari backgroundku sendiri, trial error itu punyeng sih jujur aja. Kupingnya panas sih sebetulnya. Soalnya kan pasti problem lapangan, problem apa dan yang lainnya. Dan dulu mikirnya gambar selesai gitu. Padahal yang terlibat kan banyak Iya, gitu. iya, iya. Dan yang perlu dipahami sih arsitektur itu apa kerjaan kolaborasi sih, bukan Iya, iya, cuman betul. one man show gitu sih kalau yang aku rasain. Iya. Itu yang jadi at least kalau misal teman-teman dari yang fresh graduate lulus 5 tahun kalian coba lihat berproses, kan pasti tahu kalau kerjaan ini susah. Kerjaan ini susah, bukan hal yang gampang. Biasanya kan ada yang mikir cuman render aja udah selesai terus bikin kantor tinggal bikin Instagram gitu. Ada itu menurutku kayak beberapa hal ada yang banyak yang kayak gitu dan ujung-ujungnya memang lambat kan Mas ya sebetulnya arsitektur itu. Maksudnya kayak proses satu bangunan itu kan setahun, Iya, iya, betul. 1 tahun setengah, 2 tahun gitu ya. Tergantung owner punya budget juga gitu. Tapi kalau interior kan lebih Cepat. betul, cepat, ya. progresnya lebih cepat. Makanya banyak yang lari ke sana menurutku. Tapi Mas Sultan nggak ngetim ya? Artinya dari dulu single factor ngetim. Single. 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 Apanya Mas? Maksudnya di studio itu ada tim berapa orang atau gimana? Tadi kepikiran promo tadi single saya. Single. Iya, tetap single. Enggak, biasanya kan kalau graduate gitu kan terus ayo kita bikin studio sendiri rame-rame gitu kan ya. Minimal 2-3 orang gitu lah. Dulu itu waktu kuliah sempet ini aku bikinin ini. Jadi waktu kuliah tuh kan ya masih lumayan idealis ya. Jadi kasarannya barang bekas bikin jadi apa, jadi sesuatu gitu. Terus dulu sempet bikin mebel, meja sama teman-teman bertiga, tapi ngelas sendiri. Ngamplas sendiri. Idealis tadi. Iya, jadi kayak pengen nyoba sebenarnya technical pembesian tuh kayak apa dan lain-lain. Itu kita bikin satu meja itu dari piston truk gitu. Terus kita jadiin satu meja, terus kita jual gitu. Jadi nggak ada customer. Jadi baru bikin aja gitu. Itu Kasih label gitu, label sendiri. Auto. Oh enggak. Enggak, bukan. Auto furniture. Bukan. Salah. Tapi sekarang berapa timnya, Mas? Di studio? Sekarang kita 6 6 ya. Tapi itu anak buah kan? Anak buah. Anak buah. Bukan apa satu Bukan partner kan? Bukan. Anak buah. Anak buah. Soalnya kan bertiga ini kan partneran semua kan ya? Iya, Mas Adi partner, Mas Kalso dulu ada partnernya juga kan? Tapi Iya, saya sekarang juga sendiri, partner, Mas. saya sendiri. Kalau Mas Soto nggak ada partner ya memang Nggak ada. dari Makanya awal. stres sendiri Mas. bingung Sesuai sendiri. dengan nama bironya. Auto sendiri. Jadi kalau pengen dapat jodoh harus ganti Harus ganti nama. Betul. Sempat kepikiran itu kayak Gitu ya? Kayak udah ganti nama. Tapi Mas mau nanya gini, kan Mas Toto ini salah satu dari kan kita sering ngobrol-ngobrol lah ya. Iya. Jadi salah satu arsitek muda yang punya karakter lah. Iya. Karakter desainnya cukup menonjol lah, bagus lah. Gimana cara menjaga itu sementara Anda masih muda, terus berani langsung cepat bikin biro. Menjaga itu bisa keluar gimana? Padahal kan kebanyakan untuk awal-awal ya wes gak usah no karakter pokoknya Saya pakai jalan. Yang penting Jalan. yang penting survive dulu. survive biasanya. dulu. Iya. Nah ini enggak, dia
sudah keluar gitu ya dari awal tuh, dan bikin biro apa yang menjaga itu biar mungkin teman-teman ada yang terinspirasi juga yang muda-muda. Ya. Kalau mungkin karakternya keluar waktu galiannya waktu di kuliah ya sebetulnya ya. Jadi justru waktu kuliah itu aku explore banget karena Makanya TA-nya dipamerin ya. Enggak juga lah Pak. Jadi lesson learn-nya TA harus bagus, dipamerin di mall, dapat proyek. Sesederhana itu. Cepat ininya ya. Apa jalur cepatnya berarti. Kalau eksplorasi sebetulnya ya waktu kuliah itu sebenarnya eksplorasi paling kencengnya di situ soalnya ikut kompetisinya lumayan sering. Jadi yang menempanya tuh kompetisi. Dulu ikut kompetisi. Dulu kompetisi itu ada yang nge-guide apa sendiri juga? Sendiri. Oto ya. Tapi kadang gabung sama Pak Redi. Bramasta Redi. Sering ikut-ikutan ya. Kompetisi. Jadi kapan lalu sempet kita yang gantian, jadi tektokan kayak kasarannya. Pak Redi ada bagian ini, aku bagian ininya. Nah, terus nanti kalau misalnya nggak bisa presentasi, nanti aku presentasi atau Pak Redi yang presentasi. Jadi kayak udah tektokannya di situ sih udah enak. Udah beberapa project collab juga. Iya, kompetisi itu memang sama Pak Redi sering kompetisi sih dulu. Terus tapi waktu jadi dosen ini ya. Jadi lesson learn yang lain waktu kuliah sama dosen harus akur ya. Dilanjut sampai ke kerja ya. Oke. Tapi saya rasa itu tertentu sih. Enggak semua mahasiswa gitu ya. Punya bakat dan dosennya ini ya. Wah, ini kayaknya keren anak ini. Tapi waktu nentuin style sendiri waktu di kantor bingung juga sih sebetulnya. Maksudnya arahnya bakalan segimana jadi kayak lebih ke jalan dulu. Pokoknya kita desain sebaik mungkin sekacamata kita. Nanti dari berjalan itu karakternya akhirnya terbangun gitu. Betul. Ada rule nggak yang dipegang yang harus pokoknya ada proyek harus gini. Yang dijaga duluan itu apa? Ada atau mungkin apa ya bahasanya prinsipnya ya. Prinsip dari studionya itu punya prinsip seperti kalau saya dijaga duluan tuh ini angka terus menentukannya sesuai itu. Sebetulnya kalau rule yang dijaga untuk yang sekarang apa waktu itu? Dua-duanya. Iya. Kalau yang kapan lalu pokoknya jalan dulu aja. Ada project kita gas dulu. Tapi yang kalau yang sekarang lebih ke arah mungkin gara-gara Instagram dan mungkin kita kan ada website juga gitu. Jadi mode-nya juga kadang ada direkomendasi sama teman itu sudah kefilter sendiri sih sebetulnya. Betul. Jadi yang datang ke kita tuh kayak Mas bikin klasik itu kayak nggak mungkin. Iya. Gitu. Jadi pengaruh banget itu ya Instagram. Iya. Kalau menurutku pengaruh. Itu yang bikin siapa? Memang fitnya bagus sih. Apa ada konsepnya. Ada konsepnya. Mas Uto sendiri atau ada tim? Ada tim sepertinya ya. Ada tim konten sebetulnya, tapi itu baru 3 atau 4 bulan terakhir sih sebetulnya. Tapi yang upload Mas Oto sendiri? Enggak, dia sudah langsung pakai Meta punya itu, jadi udah. Jadi kita misal kayak contoh di bulan Oktober ini kita udah planning untuk yang November. Jadi yang Oktober ini udah keset timenya, schedule-nya udah. Jadi udah auto. Yang akan dipublikasikan itu ini gitu ya. Iya, konteksnya apa gitu. Dari tim asistensi ke Mas Oto itu. Betul. Itu nanti bakal. Yang ngeset tone grafisnya mereka? Dari aku dulu. Gitu. Susah kalau enggak nanti liar banget takutnya. Betul. Takutnya liar banget. Berarti kembali ke tadi nggak mungkin ya atau hampir nggak mungkin dapat klien yang nggak cocok sama apa yang diposting. Iya, bukan sama itu tadi apa? Prinsip-prinsip tadi itu. Prinsipnya itu. Nggak pernah atau pernah tapi pernah. Terus gimana terus? Ditolak atau gimana? Tergantung proyeknya. Kayak kapan lalu sempat kita sempat ketemu sama klien yang di Jakarta, terus ngobrol-ngobrol. Mungkin kurang dekat biar lebih jelas.
Kapan lalu sih sempet kita ngasihin konsepnya kayak tropical gitu kan, tetap sama konsep kita punya. Cuman tiba-tiba dia ganti kayaknya kok aku lebih sreg klasik ya, American klasik ya gitu. Dan sejujurnya kan aku penasaran banget ya, kayak misalnya sesusah apa sih bikin ini gitu, segimananya, terus challenge-nya apa gitu. Aku coba, aku ambil gitu dengan harapan sih dengan kacamataku Americannya itu seberapa gitu. Dan mungkin tetap apa yang tetap ada koridornya itu ya, fotonya muncul gitu. Betul. Itu pun kalau disuruh ngulang kayak enggak. Intinya waktu itu karena pengen penasaran tadi. Penasaran betul. Kalau aku rasa itu worth to try sih sebetulnya. Soalnya kita tahu sudut pandang, maksudnya kenapa ada arsitektur tropical klasik gitu-gitu, itu dia punya pakemnya apa sih sebetulnya. Itu cukup menarik sih kalau aku rasa ya. Jadi kayak pakem-pakemnya di luar dari kebiasaan kita. Cuman kalau disuruh ngulang memang enggak usah. Artinya kalau ada lagi klien dengan permintaan seperti itu, enggak. Kalau gitu kita kasih nomor telepon. Tadi startnya mau ke situ. Spesialis rumah klasik. Ini sebetulnya satu bahasan yang menarik ya untuk audiens ya. Dan sebetulnya YAI pun juga punya ini Mas ya, apa ya, semacam arahannya yang dulu zaman saya kuliah Mas Doni sama Mas Carlson itu enggak ada. Jadi kita betul-betul setelah lulus itu kalau mau punya studio sendiri itu ya nggak tahu cara stepnya seperti apa dan nggak tahu. Jadi kayak ya jalan aja gitu. Iya. Taunya setelah mengalami. Mestinya dulu gini dulu, baru ini gitu. Nah, sebetulnya sekarang itu jauh lebih baik karena saya melihat karena YAI sama dunia akademis itu apa ya, kolaborasi ada PPR sejak itu lebih jelas gitu ya. Nah mungkin Mas Carlson bisa sharing ini ya dari sebagai enggak Mas, ini buat audiens ya. Iya memang tadi seperti yang disampaikan Mas Andi ya, peranata keprofesian sekarang ini sudah jauh lebih baik, sudah lebih terlihat gitu ya, dibanding kita zaman dulu belantara, selalu bingung mau kemana, akhirnya trial error ya. Sekarang memang sudah lebih baik, mulai dari 2017 adanya undang-undang, turun ke permen, PP, itu memang sedang berbenah-benah lah, semua hal berbenah-benah, makanya ada yang nggak pas langsung dibenahi, namanya juga berbenah-benah ya. Muncul DAI, muncul LSP segala macam karena kita menemukan ada yang ya berbenah-benah itu tadi. Nah, khusus untuk yang tadi lulusan sekarang itu sebetulnya sudah enak. Petanya sudah jelas, jadi setelah lulus di Indonesia karena kita 4 tahun 8 SKS tidak diakui di luar, yang di luar diakui adalah 5 tahun, jadi perlu 1 tahun lagi gitu. Jadi terserah boleh 4+1 tahunnya PPAR, pendidikan profesi, atau 4+2 itu bisa S2 tapi yang alur desain. Jadi skemanya habis lulus bisa ke sana yang tadi atau yang ke PPAR. PPAR pun bisa juga misalnya setelah lulus kerja dulu baru PPAR itu boleh, atau setelah lulus PPAR baru magang gitu boleh. Jadi setelah 4+1 itu jalur akademis yang diakui ya. Setelah itu baru magang 2 tahun. Nah, magang 2 tahun, setelah itu baru boleh ikut ujian. Ya, setelah ikut ujian, kita doakan lulus dan dapat STRA ya. Anda sudah registered jadi arsitek di Indonesia gitu. Kuliah arsitek ternyata nggak cuma 4 tahun ini. Saya 4 gitu tahun ya? masih belum jadi arsitek. Sekarang jadi, gitu ya? Berarti iya. Ternyata 7 tahun ya. Menjadi arsitek itu proses. Nggak bisa langsung karena juga resikonya besar sebetulnya.